Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat. Walaupun pembelajaran hari ini masih menggunakan daring, akan tetapi tidak mematahkan semangat kalian untuk menimba ilmu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar materi yang akan Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, lanjut saja kita masuk ke materi, yaitu jalan cepat. Oke, next. Pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus dan lutut tidak bengkok, dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Perhatikan gambar di atas. Posisi kaki harus tegak lurus. Kaki harus lurus dan lutut tidak boleh bengkok. Ya. Oke, selanjutnya adalah perbedaan jalan dan lari. Jalan adalah langkah kaki berhubungan atau kontak dengan tanah. Sedangkan lari ada saat kedua kaki kita tidak terhubung atau melayang ketika melangkah. Memiliki perbedaan yang signifikan, perbedaannya pada waktu melangkah. Secara awam, gerakan jalan dengan lari tidak ada perbedaan yang berarti. Baik jalan maupun lari adalah gerakan memindahkan badan ke depan dengan langkah-langkah kaki. Perbedaan jalan cepat dan lari adalah sebagai berikut. Jalan cepat, pada gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang kontak dengan tanah. Artinya setiap saat salah satu kaki selalu kontak tanah. Kemudian lari, dalam gerakan lari ada saat melayang pada waktu melangkah. Artinya pada saat tertentu kedua kaki lepas atau tidak menyentuh tanah. Dalam jalan cepat, nomor-nomor yang diperlombakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk putra 10 km dan 20 km. Dan untuk putri 5 km dan 10 km. Itu adalah nomor-nomor yang diperlombakan dalam jalan cepat. Baik, selanjutnya akan Bapak tayangkan video tentang jalan cepat oleh atlet jalan cepat Hendro Yap. Semoga anak-anak dapat menyimak dan bisa memahaminya dengan baik. Oke, happy watching.
dalam jalan cepat itu sebenarnya mudah saja. Setiap orang bisa melakukan segala gerakan jalan cepat. Tapi dalam jalan cepat itu kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti dari tekniknya, peraturannya, bagaimana melatihnya. Itu harus diperhatikan. Perbedaannya dalam di lari itu ada saat kita melakukan melayang dan saat kita melakukan lutut bengkok. Dan di saat-saat momen itulah yang tidak boleh dilakukan pada jalan cepat. Dan peraturan, karena di jalan cepat itu ada 2 peraturan, yaitu tidak boleh melayang atau lost contact sama sekali, tidak menginjak tanah. Yang kedua adalah lutut bengkok. Saat sebelum kita memulai jalan cepat, itu kita harus melakukan namanya pemanasan, stretching. Karena jalan-jalan cepat itu butuh kelenturan, dan untuk dapat kelenturan itu kita harus melakukan latihan pelenturan. Karena saat kita belum lentur, kita melakukan jalan cepat, sendi-sendi kita itu akan sakit. Dari lutut, tulang kering, ankle, terus pinggul, bahu, itu akan terasa sakit kalau kita tidak melakukan pelenturan terlebih dahulu. Kenapa kita dalam jalan cepat itu kita membutuhkan teknik? Karena saat kita berjalan, saat kita berbicara prestasi, jalan cepat itu membutuhkan efisiensi tenaga. Jadi tangan kita itu harus ke depan, lurus, ayunan kita tetap ke depan, dan kaki kita itu tidak usah kita putar pinggul kita buat-buat jadi seperti yang geol-geol gitu, itu tidak perlu. Karena itu natural, gerakan natural dari jalan cepat itu seperti itu. Semua orang akan mengalami itu jika dia berjalan lebih cepat dan dia mendarat dengan tumit. Orang Indonesia itu butuh olahraga, dan olahraga yang paling mudah adalah berjalan. Kalau ingin sehat, kita berjalan. Oke, untuk kesimpulan materi jalan cepat adalah suatu nomor atletik yang harus dilakukan dengan segala kesungguhan. Jalan cepat merupakan cabang olahraga atletik berjalan gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Maka dari itu, untuk memperkuat otot-otot kaki, lakukan aktivitas berjalan. Jadi kesimpulannya, lakukan gerakan-gerakan olahraga yang masih mampu kita lakukan untuk menjaga kesehatan serta kebugaran tubuh kita. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan tubuh kalian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.